wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ROM pada ekstremitas superior, cervical, torakal, dan tumbal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Septi Syahbani, saya Berliana Putri Hoidia, saya Ramadhani, saya Novi Olaifa, saya Elgi Wadani Purba, dan saya Olivia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari range of motion atau ROM. Jadi, range of motion atau ROM itu adalah jumlah gerakan maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu sendi, serta latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. ROM itu dapat dilakukan secara aktif atau gerakan dilakukan sendiri oleh pasien dan pasif dengan bantuan dari orang lain seperti perawat atau fisioterapis sendiri. Dan ini sangat penting untuk mencegah kekakuan sendi, menjaga kekuatan otot serta memulihkan fungsi setelah cedera atau operasi. Nah, adapun komponen-komponen penting dari ROM itu yang pertama yaitu latihan. Nah, latihan ini mencakup gerakan-gerakan spesifik yang dirancang untuk menggerakkan setiap sendi sesuai rentang geraknya secara penuh. Yang kedua itu ada pun tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot, meningkatkan aliran darah serta mencegah kekakuan dan deformitas sendi. Yang ketiga ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu untuk membantu aktivitas sehari-hari, mempercepat pemulihan setelah operasi atau cedera, dan sangat krusial bagi pasien dengan mobilitas terbatas akibat penyakit dan trauma. Jadi jenis dari ROM ini ada dua, yaitu aktif dan pasif yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada hipermobilitas. Nah, penyakitnya yaitu sindrom Ehlers-Danlos atau HERS. Nah, HERS ini merupakan kondisi jaringan ikat genetik yang menyebabkan ligamen yang lemah, mengakibatkan sendi yang longgar, tidak stabil, mudah terkilir, dan seringkali merasakan nyeri. Sindrom Ehlers-Danlos hipermobilitas ini adalah jenis sindrom AIDS yang paling umum, yaitu kelompok kelainan genetik jaringan ikat yang ditandai dengan sendi yang sangat fleksibel atau hipermobilitas. Nah, kulit yang elastis dan rapuh serta nyeri kronis. Kondisi ini tuh disebabkan oleh masalah pada kolagen yang mempengaruhi hampir setiap sistem organ dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti dislokasi sendi, kelelahan kronis, dan masalah gastrointestinal. Gejalanya itu yang pertama terdapat pada sendinya. Jadi sendi pada hipermobilitas ini mengalami dislokasi dan subluksasi sendi yang sering terjadi dan mengakibatkan nyeri kronis. Jadi adapun penyebab dan faktor risiko dari osteoartritis ini, yang pertama kerusakan tulang rawan. Gejala umumnya itu yang pertama nyeri sendi, kekakuan, pembengkakan sendi, dan keterbatasan gerak. Selanjutnya ada hipermobilitis. Nah, hipermobilitis ini merupakan penyakitnya adalah osteoartritis. Osteoartritis itu merupakan kondisi umum yang disebabkan oleh kerusakan tulang rawan sendi yang menyebabkan gesekan antar tulang dan menimbulkan rasa sakit saat tulang itu bergerak. Jadi osteoartritis itu merupakan penyakit sendi degeneratif yang umum disebabkan oleh kerusakan tulang rawan di bagian sendi, mengakibatkan seperti nyeri, kekakuan, dan penurunan fungsi sendi. Gejalanya itu berkembang secara bertahap, seringkali terjadi pada lutut, pinggul, tangan, dan tulang belakang, dan dapat diredakan dengan obat-obatan, olahraga, serta ke fisioterapis, meski tidak dapat disembuhkan secara total. Baik, di sini saya akan melakukan ROM pada regio shoulder. Nah, jadi yang pertama itu ada flexi shoulder. Jadi goniometer itu kita letakkan pada aksis lateral acromion processus. Nah, setelah itu kita menyuruh pasien untuk mengangkat tangannya ke atas. Nah, nilai ROM pada flexi shoulder itu 0 sampai 180 derajat. Baik, ini nih adalah ROM pada ekstensi shoulder. Nilai ROM pada ekstensi shoulder itu 0 sampai 60 derajat. Selanjutnya itu ada abduksi shoulder. Nah, nilai ROM pada abduksi shoulder itu 0 sampai 180 derajat. Nah, yang terakhir itu ada adduksi shoulder. Nah, nilai ROM pada adduksi shoulder itu 0 sampai 30 derajat. Di sini saya akan melakukan ROM pada regio elbow. Yang pertama ada flexi elbow. Jadi goniometer kita letakkan pada aksis lateral epicondylus merus. Kemudian kita menyuruh pasien untuk menekuk lengan ke arah bahu secara perlahan semaksimal mungkin. Kemudian kita menggerakkan goniometer moving arm-nya ke arah lengan yang ditekuk. Dan di sini kita bisa melihat nilai ROM-nya itu 0 sampai 145 derajat dan nilai normalnya itu 0 sampai 150 derajat. Selanjutnya ada ekstensi elbow. Goniometernya ini kita letakkan pada aksis lateral epicondylus merus. Kemudian kita menyuruh pasien untuk meluruskan lengan dan goniometernya ke arah lengan yang lurus. Di sini kita bisa melihat nilai ROM-nya itu 0 derajat.
Selanjutnya ada pronasi. Goniometernya ini kita letakkan pada aksis proksimal palang bagian tengah, lalu kita menyuruh pasien untuk menggerakkan lengan ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat nilai ROM-nya itu 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya ada supinasi. Di sini kita menyuruh pasien untuk menggerakkan lengan ke arah atas. Nah, di sini kita bisa melihat nilai ROM-nya itu 90 derajat. Pengukuran ROM pada regio Weiss. Jadi gerakan pertama ini adalah palmar flexi Weiss, yang dimana aksisnya terletak pada tulang capitatum dan moving arm-nya di dorsal midline dari jari ketiga. Nilai normalnya adalah 80 derajat. Masih dengan regio yang sama namun dengan gerakan yang berbeda, yakni dorsoflexi Weiss. Aksisnya terletak pada tulang lunatum. Nilai yang didapat adalah 70 derajat. Selanjutnya adalah gerakan radial deviasi. Aksisnya terletak pada tulang capitatum. Nilai sudut yang didapat adalah 20 derajat. Selanjutnya ulnar deviasi, aksisnya terletak pada dorsal midline dari jari ketiga, dan nilai sudut ROM yang didapat adalah 20 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ROM fleksi. Di sini saya akan goniometernya di aksis mediatus auditorius eksternalnya. Lalu saya akan pasien untuk gerakan fleksi. Lalu moving armnya sejajar dengan nasal septum. Di sini terlihat bahwa ROM normalnya itu 0 sampai 50 derajat. Di sini saya akan melakukan ROM ekstensi cervikal. Di sini saya letakkan goniometernya di aksis mediatus auditorius eksternal. Lalu saya arahkan pasien untuk melakukan gerakan dan moving armnya sejajar dengan nasal septum. Normal dari gerakan ini adalah 0 sampai 55 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan rotasi servikal. Di sini saya letakkan goniometernya di sutura sagittalis di aksisnya, lalu saya gerakkan moving armnya sejajar dengan garis nasal septum. Nah, normal dari gerakan ini adalah 0 sampai 70 derajat. Di sini saya akan melakukan gerakan ROM lateral fleksi. Di sini saya letakkan gonionya di aksis processus spinosus C7. Lalu saya arahkan pasien untuk gerakan lateral. Nah, arah moving arm itu sejajar tengah posterior kepala. Lalu normal dari gerakan ini adalah 0 sampai 35 derajat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara mengukur fleksi dan ekstensi pada regio tulang lumbar menggunakan alat ukur, yaitu pita ukur. Di sini saya mengambil titik acuan atau penilaian mark pada D1 dan juga S2 yang sudah saya berikan tanda menggunakan map ini agar lebih mudah untuk kita ketahui. Nah, persiapan pertama, biarkan pasien berdiri tegak atau rileks. Kemudian kita dapat mengukur posisi awalnya saat pasien sedang posisi tegak. Dari D1 hingga ke S2. Didapat hasil nilainya yaitu 43 cm. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan fleksi atau membungkuk ke depan dengan kaki tetap lurus atau tidak ditekuk. Kemudian saya akan membungkuk ulang. Didapat hasil 52 cm. Pengukuran ROM pada ekstensi tulang lumbar. Nah, sama seperti tadi fleksi, sekarang kita meminta pasien juga tetap tegak dan rileks. Sebelum itu, pertama-tama kita melakukan pengukuran dalam posisi ini, posisi tegak. Selanjutnya, kita meminta pasien untuk melakukan ekstensi atau membungkuk ke belakang. Lalu, kita mengukur lagi nilainya saat pasien melakukan ekstensi. Maka terdapat nilai 40. Selanjutnya itu lateral tulang lumbar menggunakan goniometer. Nah, yang pertama itu pasien berdiri tegak dengan posisi rileks, kaki sekitar bahu dan lutut tidak ditekuk. Saya letakkan pos goniometer di S2 atau punggul bawah. Selanjutnya saya minta pasien untuk melakukan gerakan lateral fleksi atau melintang badan ke kiri sejauh mungkin tanpa lutut ditekuk. Baik, selanjutnya itu rotasi tulang lumbar menggunakan goniometer. Pasien saya posisikan dalam keadaan duduk tegak di kursi dengan tangan diselangkan di dada. Posisi duduk digunakan agar panggul tidak ikut bergerak selama pengukuran. Lakukan rotasi tulang lumbar.